para sahabat, pagi hari ini saya akan berbincang tentang kota kita yang tercinta, kota Jakarta. Topiknya adalah struktur membangun kultur. Wah, itu apa itu ya? Sesuatu yang buat kita semua abstrak ya. Baik, jadi begini saudara sekalian. Saya itu sebetulnya sekarang sedang berbicara dengan salah seorang pengamat sosial kota Jakarta, ya, Dr. Yayat Supriyatna, yang melihat wajahnya aja kita nggak usah pakai diceritain siapa dia. Nah, ini kita akan berdiskusi mengikuti apa yang diberikan topiknya oleh Pak Yayat, yaitu Kota Jakarta _2 membangun struktur membangun kultur. Saya sedikit akan mengingatkan bahwa dulu beberapa saat yang lalu saya punya episode yang sudah menjelaskan tentang masalah konsep struktur, kultur, proses. Jadi sedikit saja saya ingin mengingatkan, kalau nanti Pak Yayat berbicara tentang struktur itu artinya kekuatan-kekuatan yang asalnya dari pemerintah. Itu yang kita sebut sebagai kekuatan struktural. Apakah kebijakan, undang-undang, dan sebagainya. Itu sangat penting mengatur masyarakat kota ini. Tapi nanti juga ada kekuatan struktural dari dunia usaha yang bagaimanapun juga akan ikut-ikutan mengatur rakyat Jakarta ini. Jadi itulah yang disebut struktur. Nah, kalau kultur adalah kekuatan yang sudah berada di dalam hati sanubarinya setiap orang Jakarta. Itulah kultur orang Jakarta. Ya, seperti misalnya kebiasaan-kebiasaan mereka, perilaku mereka, gaya hidup mereka, cara bertindak dan sebagainya. Itu berada di dalam hati dan di dalam kepala orang Jakarta. Tidak gampang untuk dirubah. Nah, itu adalah konsep kultur. Nah, yang ketiga, konsep proses sosial. Nah, jadi ketiga unsur struktur, kultur, dan proses ini sama kuatnya, saudara sekalian, secara sosiologis. Nah, proses ini mengacu kepada kekuatan, dinamika, interaksi antar warga Jakarta seluruhnya ini. Nah, karena itu dinamika interaksi setiap hari ini merupakan kekuatan yang dahsyat juga. Bahkan dia bisa melawan struktur dan melawan kultur. Nah, begitulah keadaan ya. Secara sosiologis kita melihat begitu. Nah, baik. Jadi nanti saya ingin Pak Yayat sebagai seorang pengamat sosial perkotaan untuk menceritakan dinamika ketiga hal itu secara sosiologis. Silakan Pak Yayat. Terima kasih Prof. Selamat pagi, dan saya sangat senang sekali bisa berkontribusi untuk menjalankan apa yang selama ini sudah Prof berikan kepada kita untuk melihat realitas apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Memang luar biasa kalau kita melihat bagaimana pengaruh struktur, kultur, dan proses sosial itu yang bisa merubah kondisi dan situasi masyarakat. Saya hanya mengambil contoh satu sebelum membahas kasus Jakarta. Kota yang paling berhasil membangun kultur baru itu adalah model Singapura. Kota dengan 1001 aturan bisa membangun budaya berkota yang luar biasa. Orang tidak bisa ngebayangkan sebelum masuk ke Singapura, dia harus tahu aturan-aturan apa yang harus mereka taati. Kita tidak terbayangkan bagaimana masyarakatnya disiplin, penuh kebersihan, teratur, dan sepertinya itulah yang kita bayangkan sebuah kota dibangun oleh kekuatan struktur. Dan saya akan menceritakan sedikit bagaimana kisah keberhasilan yang selama ini sudah kita bisa lihat. Kekuatan struktur yang membangun kultur, khususnya apa? Bertransportasi. Kita lihat contoh sukses yang terjadi adalah pada layanan angkutan massal, bagaimana PT Kereta Api, MRT, ataupun Transjakarta mampu mengangkut jutaan orang. Karena apa? Karena keberhasilan perubahan yang luar biasa. Nah, saya akan cerita sedikit ya,
Mohon izin Prof, kalau saya diizinkan untuk memberikan gambaran bagaimana contoh keberhasilan supaya teman-teman sahabat kita semua yang ada di sini bisa melihat apa yang terjadi dengan keadaan kita ketika terbangunnya sebuah nilai baru dalam penggunaan angkutan umum. Kisah ini dimulai dari bagaimana PT KAI atau Kereta Komuter Indonesia itu merubah struktur pelayanan yang dulu dengan yang sekarang. Disinilah yang menarik adalah ketika kekuatan kebijakan. Kita ingat semua ya, zaman Pak Jonan, bagaimana Pak Jonan mendapatkan keputusan Presiden untuk merubah cara melayani penumpang di Jakarta dan di Jabodetabek. Itu tahun 2013. Beliau merubah bahwa membangun angkutan itu, membangun kota adalah memanusiakan penumpangnya atau memanusiakan warganya. Jadi dia tahu bahwa konsep kita kalau ingin membangun budaya, membangun nilai baru adalah konsep yang melayani. Jadi korporasi atau institusi yang diberikan tanggung jawab itu harus tahu bahwa setiap aturan itu intinya merubah perilaku apa yang positif, apa yang negatif. Nah, kekuatan dari aturan salah satu yang mendukung terbangunnya kultur adalah ada namanya subsidi melalui pelayanan public service obligation, itu PSO. Maka orang melihat, wow, sekarang tiket kereta apinya murah, MRT-nya terjangkau. Nah, juga ini akhirnya apa? Semuanya berubah, tiketnya juga berubah. Sekarang kita lihat kan, semua model cashless, kartu di mana-mana, boleh digital, dan semua aspek. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan bagaimana merubah tata kelola stasiun, parkir, dan perjalanan. Kemudian yang paling menarik adalah waktu tunggu. Itu adalah kekuatan struktur. Karena bagaimanapun, siapapun yang menggunakan kereta api, hidupnya diatur oleh jadwal kereta. Kita bisa bayangkan, saya harus cepat karena mengejar jadwal kereta. Dan jadwal kereta pun kalau makin pendek, makin menyenangkan. Karena apa? Cobalah lihat di stasiun kereta api. Kereta yang akan tunggu sekian menit lagi. Ada kepastian, ada keyakinan bahwa saya dilayani. Kalau di masa lalu, yang tahu kereta api datang hanya Tuhan dan masinis. Istilahnya nggak janji gitu ya. Nggak janji. Jadi ingat lagu Kus Plus dulu, Prof. Bus sekolah yang kutunggu nggak datang-datang. Nah, itulah jadi yang Kus Plus, betul ya. Betul. Jadi headway, jarak waktu, itu pemberitahuan. Jadi orang tidak namanya andilau, Prof. Antara dilema dan kegalauan. Jadi untuk membangun keyakinan bahwa dia layani, berikanlah kepastian. Jadi ibaratnya kalau kita ingin melayani, prinsipnya gini, berikanlah kebahagiaan, jangan tambah penderitaan orang. Jadi kalau melayani harus membahagiakan. Kemudian juga di dalam perusahaan karyawannya berubah. Kalau Anda ingin memberikan yang terbaik, Anda juga berubah. Artinya kultur corporate-nya pun juga harus berubah. Nah, yang paling menarik tadi Prof katakan tentang proses sosial di dalamnya. Ternyata ada ruang dialog yang dibuka antara corporate dengan penumpang melalui apa? Media sosial. Ada grup-grup komunitas, ada komunikasi. Jadi kritik, saran untuk merubah pelayanan itu ada melalui ruang media sosial. Nah, kita contoh, ini contohnya. Nah, ini saya ingat kalau naik kereta di zaman jadul, jahiliyah lah dulu ya. Bagaimana? Kalau karcis itu kan lama ya. Bayangkan dulu beli karcisnya itu. Berapa pendapatan, berapa pengeluaran, hanya kasir lah yang tahu. Ini kan struktur lama, Prof ya. Bayangkan bayarnya bagaimana, berapa masuk, berapa keluar, nggak ada yang tahu. Kemudian lihat pelayanannya itu, kereta apinya terbatas ruangnya, jadwalnya tidak jelas, ujung-ujungnya ada namanya atapers. Kalau lihat adakah saya di atas, saya nggak ada di atas. Jangan Pak Yayat, kalau anak kita atau cucu kita kira-kira 10 tahun lagi
melihat gambar ini kereta api ini mungkin pingsan dia kali. Oh, pingsan. Bahwa ini benar-benar pernah terjadi. Pernah terjadi dan kita jahiliyah. Saya juga pernah mengalami ini. Saya kan 30 tahun naik kereta. Bagaimana membayangkan ini? Ataper yang celaka, yang mati kesetrum, yang jatuh dan sebagainya. Pertanyaan Prof tadi, manusiakah? Dimanusiakah kan kita? Itulah artinya karcis murah, struktur murah, pelayanan murah meriah gitu kan. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya melayani, biasa kita naik kereta ala Amerika, ala Jepang, ini ala kadarnya lah. Iya. Dan artinya berubahlah kereta itu untuk lebih manusiawi. Kata Prof tadi benar itu. Untuk lebih manusiawi, ada poster, ada banner. Mulai 1 Januari 2012, kereta api bebas penumpang di atas. Ini namanya suatu cara kebijakan lama untuk merubah, membangun budaya baru. Ini kita lihat. Apa yang baru? Ini struktur baru. Dengan cashless, dari kertas, kemudian diganti dengan KTM, kartu KMT, kartu multi trips. Nah, sekarang nggak ada lagi kan yang model kertas, yang antri, yang sebagainya. Wah, kebayang lah, semua menggunakan mesin. Kemudian katanya kalau dulu kan anak kecil tidak bayar, sekarang harus bayar. Jadi inilah orang-orang dilatih untuk apa? Terbiasa menggunakan kartu, terbiasa mandiri, terbiasa ini. Sekarang kan misinya pakai top up bisa, pakai apa, semua kartu bisa digunakan. Ini adalah struktur baru yang kita lakukan supaya apa? Orang bisa tertib, bisa antri dan sebagainya. Ini yang menarik, Prof. Ini yang lama, Prof. Kita bayangkan ini struktur lama bagaimana hidup. Jadi kan dulu kalau naik kereta api, coba dia udah jadi pasar kecil. Ada pedagang, tukang koran, tukang kebersihan. Jadi kereta itu kebayang sama kita, merupakan kehidupan nyata, di dalamnya apapun ada. Bahkan kalau bisa kita katakan ada pemain band. Ada pemain band. Wah, seru ya. Berarti seru ya pada waktu itu ya. Bener. Orang dikejar-kejar naik kereta, jadi kehidupan warga itu tergambar ketika pelayanannya buruk. Kalau aturannya buruk, apapun orang bisa membuat aturan-aturan sendiri. Meriah, Prof. Dulu kalau naik kereta api itu, apalagi menjelang tengah malam, waduh, asik banget. Jangan-jangan itu yang lagi manjat kereta itu Pak Yayat waktu manjat. Bayangkan kereta api itu penuh asap. Belum lagi copetnya, walaupun sekarang masih ada copet ya. Copetnya agak elit ya sekarang. Agak elit, penipuan. Jadi bisa kebayangkan kalau misalnya cara mengelolanya buruk, pasti kita melihat pelayanan akan lebih buruk lagi. Orang suka-suka di kereta api, mau bayar, tidak bayar. Dan itulah yang bisa katakan, struktur lama melahirkan kultur lama. Ya. Apapun orang bisa berbuat karena dia yakin yang bisa membuat aturan adalah diri saya sendiri. Pedagang buat aturan sendiri. Nah, akhirnya kan dirubah, Prof. Nah, apa yang dirubah itu tadi. Sekarang coba selama pandemi itu, mau ngantri, mau tertib dengan segala harus pakai peduli lindungi, harus scan dan sebagainya. Stasiunnya berubah, dan yang paling menarik, dilarang makan dan minum di kereta, dilarang bawa durian. Saya ingat dulu, kalau dari Bogor pinggiran itu pepaya, mangga, pisang, jamu dibawa. Ya. Nah, ini contoh yang kita lihat. Kalau kita mampu merubah, orang naik kereta bisa selfie, dan sekarang lebih wangi lah. Kalau dulu kan agak bau keringat. Iya, sekarang yang selfie itu saya nggak membayangkan dulu dia mau naik kereta itu ya. Iya, dan ada gerbong khusus wanita kan? Iya. Jadi Prof sekarang kan saya lihat udah naik kereta nih sekarang. Wah iya, saya sekarang rindu lagi nih naik kereta nih segala. Ada keyakinan kita bahwa kita pasti dilayani, kita pasti diwongke walaupun dengan segala perubahan. Nah ini yang menarik, Prof.
bagaimana menghilangkan para atapers. Itu dulu awal. Ya? Sebelah kiri ya kan, itu masih bebas. Terus dihilangkan dengan apa? Disemprot itu lompat pakai air. Oh iya. Bagaimana ketika tuh mereka tiarap, mereka pakai jas hujan, tiarap, dipasang besi, Prof. Kemudian bagaimana mereka pakai plastik ya kan, untuk nutupin atapers itu pakai bendul-bendul besi itu di ujungnya itu kan. Jadi melawannya secara salah ya. Iya. Nah. Jadi di situ penarifnya, Prof. Itu karena ini cara pendekatan yang simplikatif lah. Cara pendekatan pendek, kekerasan dengan kekerasan. Seakan-akan orang itu bisa dirubah kalau dengan cara dikasih semacam penghalang. Padahal orang itu bisa dirubah kalau dia bisa dilayani, diwongke lah, dimanusiakan. Ternyata itulah kita perlu para sosiolog, para pengamat atau mereka yang peduli. Jadi struktur itu ketika membuat kebijakan betul-betul harus bisa memahami. Nah ini kan mengapa atapers hilang? Itu karena kekuatan struktur. Jadi yang paling menarik, Prof, adalah bagaimana cara menghilangkan para perokok di kereta. Sederhana aja. Iya. Kasih AC, Prof. Begitu ada AC, yang ngerokok pasti digebukin sama orang satu. Nah, jadi kekuatannya itu tadi. Layani dengan AC. Waktu yang lebih pasti. Gerbong yang lebih tinggi. Jadi tidak ada pijakan. Dan yang paling kekuatan terbesar adalah bagaimana struktur itu diperkuat dengan infrastruktur pendukung kebijakan. Apa itu? Petugasnya sekarang. Jadi dulu awalnya kan pakai tentara. Jadi kelihatannya warga kita ini bisa taat dan patuh kalau ada petugas. Jadi ada aturan-aturan. Ya inilah contohnya strukturnya, nilainya, PSO-nya, diskon tarif. Ini melalui reformasi dari strukturnya, promosi dan anggaran yang lebih baik. Kemudian melalui kultural, dengan cara-cara ada budaya antri baru, ada e-payment, tidak malu rendah kalau naik kereta api, ya kan? Kita juga tidak malu lagi. Pendidikan yang bagus, mental semua kita rubah. Jadi betul-betul ada transformasi melalui sisi reformasi kereta api. Baru nanti secara program sosial nggak ada lagi nih. Aduh lupa nih bawa kartu. Saya kan ingat banget nggak punya duit orang abu demen. Cara menghilangkan itu kan. Jadi ruang negosiasi, saya ingat banget Prof bilang bahwa lemahnya kita dalam penegakan hukum karena terlalu banyak memberikan ruang negosiasi. Sehingga hukum bisa ditawar-menawar. Jadi orang bilang, yalah bisa diatur itu, semuanya bisa diinikan. Nah itulah yang saya katakan. Jadi sebetulnya kalau berubah sederhananya bahwa Tuhan itu selalu menitipkan masalah sekaligus solusinya. Jadi jangan takut untuk berubah, bahwa setiap masalah pasti ada solusi. Itu yang sebagai sesuatu lah Prof, bahwa ada contoh sederhana yang bisa kita lakukan untuk merubah satu keadaan. Itu pemancingnya Prof. Iya, baik Pak Yayat, ini yang Anda gambarkan tadi dengan gambar dan segala macam itu memang jadi kita sangat mencerahkan kita bahwa itulah yang terjadi bahwa pemerintah kita itu dengan dalam tanda petik menurut saya melawan situasi yang ada secara lebih cerdas dari sebelumnya. Dulu kondisi struktural tidak pernah diotak-atik. Dibiarkan aja begitu, diakalin dengan cara yang lain ya. Tadi seperti ada orang naik di atas kereta, tidak dicari penyebab strukturalnya, cuma dianggap bandel. Karena bandel perlu disiram air dan seterusnya. Jadi coba bayangkan, itu pemerintah ya. Jadi kalau pemerintah kita itu tidak berpikir konseptual seperti itu akibatnya parah sekali. Nah, jadi saya bersyukur bahwa pemerintah kita segera merubah cara berpikir itu sehingga sekarang menjadi pemerintah yang smart, dan itu dimungkinkan juga antara lain karena adanya
teknologi digital, Betul. sehingga memang yang sekarang bahkan kita menyebutnya smart city ya, kota yang smart. Jadi itulah yang sekarang terjadi, dan kita itu bisa hidup. Tadi Anda mengatakan kata yang menurut saya bagus ya, yaitu kebahagiaan. Ya. Nah, sekarang ya manusia menjadi warga Jakarta, bahagiakah dia? Kan begitu. Mulai dari rumah, keadaan rumahnya yang kumuh tidak bahagia, keluar rumah tidak bahagia, tempat kerja tidak bahagia, balik ke rumah lagi tidak bahagia. Kasihan amat ya orang Jakarta itu. Nah, maka tadi Anda mengatakan memberikan kebahagiaan itu penting. Jadi misalnya ya, orang naik kereta api atau kendaraan umum, katanya harus naik kendaraan umum, tapi keadaannya parahnya bukan main. Kita bukan bahagia tapi menderita. Tapi sekarang, nah ini juga hal yang menarik, orang masuk ke dalam situasi kendaraan umum yang serba bagus, pakai AC dan segala macam tanpa harga yang naik. Iya kan? Nah, ini lagi menurut saya smart sekali ya, pemerintah bisa mengaturnya sehingga harga tidak perlu naik gitu ya. Yang menarik Prof, segera tambahan bahwa tarif adalah kekuatan struktur yang mempengaruhi perilaku. Karena kita terus terang saja, tarif yang terlalu mahal itu menggerus pendapatan kita selama bertransportasi di Jakarta habis 30% sampai 40%. Nah, ya tentu saja orang bilang ya terang aja sekarang lebih enak, tapi kan mahal. Ini ternyata tidak. Nah, jadi itu saya kira yang smart ya. Nah, jadi saya kira ketiga ya, tadi ada Anda sebut negosiasi ya. Itu saya katakan ya, bahwa proses sosial itu penting kita amati di masyarakat. Jangan hanya struktur dan kultur, memang itu penting, tetapi proses itu bisa mempunyai kekuatan menegosiasi ya. Betul. Menegosiasi pemerintah. Nah, sekarang itu dimungkinkan sekali dengan kita bisa pakai medsos dan segala macam, memberi masukan dan seterusnya, sehingga pemerintah bisa setiap saat dia bisa ikut memperbaiki itu. Tetapi, nah ini Anda juga tadi yang mengatakan, ini negosiasi bisa positif, bisa negatif. Ya kalau zaman dulu itu negosiasinya itu negatif. Jadi misalnya begini, aturannya harus naik kereta, masuk ke dalam kereta. Wah, dia negosiasi naik di atas kereta, kan begitu ya. Jadi hukum yang ada dinegosiasi aja zaman dulu itu, tapi dengan cara yang negatif. Itu yang tidak baik. Nah, tetapi kita sekarang mengajar rakyat Jakarta bernegosiasi juga dengan cara yang baik, yaitu bagaimana cara lebih baik, keretanya menjadi lebih baik dan segala macam dengan negosiasi. Nah, jadi Pak Yayat sebagai penutup ya, saya hanya ingin ya supaya keadaan kita ini, kota kita ini, apalagi ibu kota ya, situasi di masa depan harus lebih baik lagi. Satu pernyataan singkat Pak Yayat, saya minta apa harapan Anda sebagai seorang sosiolog, pengamat perkotaan dalam hal ini? Pertama, sederhana saja. Untuk membuat orang merasa bangga dengan kotanya dan merasa dimanusiakan, maka kekuatan yang paling mendasar sebuah kota adalah konsep melayani dengan memperkuat kekuatan struktur lah. Artinya begini, kita ketahui bahwa kekuatan struktur saat sekarang ini sangat mendominasi. Satu, dari kebijakan, kemudian prasarana. Yang ketiga yang paling menarik Prof adalah modal atau kekuatan anggaran. Jadi kata orang, visi misi tanpa gizi mimpi. Jadi gizinya juga harus cukup. Jadi kebanyakan konsep-konsep atau aturan, kelemahan terbesar adalah pada aspek gizinya. Jadi kita punya mimpi, ternyata ada kendala. Tadi benar,
PT Kereta Api bisa membuat orang tertarik pindah menggunakan public transport. Karena apa? Karena tarifnya disubsidi. Nah, untuk itulah pemerintah memberikan anggaran besar. DKI sudah bagus nih, kasih hampir 3 triliun untuk MRT. Kemudian Transjakarta, naik LRT, naik Jaklingko. Jadi kebijakan yang berpihak itu adalah kekuatan. Kan kita bayangkan, uangnya dari rakyat dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Itu penting. Ya, baik. Jadi begini, saya senang sekali ini. Tadi Pak Yayat mengatakan gizi, yaitu adalah masalah anggarannya, ya, uangnya, dananya. Ya. Nah, itu juga struktural kan, karena Betul. itu kalau tidak diketok ya oleh kekuatan struktural pemerintah tidak keluar. Jadi itu adalah kekuatan struktural, ya, dana itu sendiri. Nah, maka sekarang menurut saya kita dengan kekuatan struktural seperti yang tadi digambarkan detail sekali oleh Pak Yayat, kultur itu bisa berubah. Ya. Kalau kultur itu sudah menjadi baik, saudara sekalian, kita semua sudah tidak perlu pusing lagi terhadap Jakarta karena kultur yang dimiliki masyarakatnya sudah baik. Jadi semuanya dalam tanda petik sudah menuju beres karena kultur baik. Nah, tetapi sebaliknya juga kekuatan proses. Ya. Kekuatan proses ini yang nantinya akan semakin bisa meningkatkan kualitas kultur juga, tetapi dalam bentuk proses yang tadi ada negosiasi dari masyarakat dan sebagainya. Nah, itu juga bisa ditolong oleh struktur. Struktur memfasilitasi supaya proses itu bisa berkembang dengan baik. Nah, kira-kira begitulah cara pandang sosiologis. Baik, saudara sekalian, itulah diskusi saya dengan teman saya, Pak Yayat Supriyatna. Dan saya ingin menutup dengan mengatakan begini, marilah kita bangun Jakarta ini, kita memberikan masukan, analisis, pendapat dan sebagainya, bukan hanya atas dasar suka atau tidak suka. Nah, ini kan kebanyakan kalau bicara Jakarta, saya suka karena begini-begini, saya tidak suka karena begini, itu kayak sudah harga mati, suka atau tidak suka terus. Tapi sekarang mari kita melihat secara sosiologis, yaitu secara logis, objektif, dan kemudian juga sistematis, maka kita akan bisa menyelesaikan persoalan ini dengan lebih baik. Demikian Pak Yayat. Ya, baik saudara, saudara sekalian, saya tutup episode ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.